Hai Candika guys, di sini kali ini saya akan membahas tentang array 2 dimensi dan data collection pada Java. Nah, pertama-tama kita buka NetBeans-nya. Nah, di sini ada project yang sebelumnya saya buat itu untuk toko komputer. Di sini saya menggunakan pertama array 2 dimensi dan data collection. Untuk array itu variabel yang di dalamnya bisa memiliki beberapa nilai. Contohnya ini ada array object. Jadi di dalam itu ada beberapa objek. Itu di sini contohnya ada objek nomor dan nama kategori produk. Sebenarnya ini bisa diganti juga jadi string karena dalamnya string juga. Cuma biar lebih general saya menggunakan objek. Jadi isinya bisa selain string bisa juga pakai integer itu. Nah, untuk ini contoh inisialisasinya. Untuk deklarasi dan inisialisasi ada beberapa macam. Yang pertama ini deklarasi yang digabung dengan inisialisasi. Yang kedua itu seperti ini, misalnya ini objek 2. Nah, ini deklarasi, dan untuk inisialisasinya dipisah dari 1 0 0. Nah, contoh ini di yang pertama bisa langsung digabung jadi satu baris atau bisa juga dipisah. Di pertama kali ini deklarasiin dulu arraynya. Di pertama ini array tipe objek, lalu di dalam itu new class object dan panjang itu 2. Ini cuma bisa 2 karena di sini cuma ada 0 sama nama kategori produk, jadi cuma 2 di set itu. Untuk memanggil, untuk mengisinya itu jadi nama variabelnya itu baris 1, lalu kurung, dan dalamnya ini indeks berapa. Nah, untuk array itu indeksnya mulai dari 0. Jadi ini posisi pertama itu 0, indeks 0 itu 0, dan posisi kedua atau indeks 1 itu nama kategori produk. Nah, untuk misalnya mau mengambil nilainya itu sama juga. Misalnya mau dimasukin ke output itu tinggal mengambilnya gini saja. Ini untuk mengambil yang di posisi kedua. Oke, itu untuk array 1 dimensi atau array biasa. Nah, ini untuk yang kedua, ini array 2 dimensi sama seperti yang tadi. Nah, ini yang deklarasinya dipisah dengan inisialisasi. Jadi nah, untuk array 2 dimensi itu kurung kurawalnya ada, kurung sikunya ada 2, lalu new object-nya juga ada 2. Nah, untuk ini yang pertama ini untuk barisnya, yang kedua untuk kolomnya. Nah, untuk barisnya saya set sebanyak baris pada database. Jadi ini mktg ini model kategori produk. Lalu getCount ini untuk ngambil berapa banyak baris yang ada di database, jadi sesuai panjang objeknya. Nah, untuk ini 2 ini banyak kolomnya, itu karena di sini cuma ada 0 sama nama kategori produk, jadi di sini juga cuma 2. Nah, untuk mengisinya sama seperti tadi. Jadi ini kan datas, lalu indeks berapa, lalu datanya dimasukkan. Untuk datanya ini tipenya array object juga. Jadi ini array 2 dimensi itu ada array di dalam array lagi. Nah, ini contohnya. Jadi ini array, tapi isinya array lagi, array ini. Nah, itu untuk array 2 dimensi. Nah, sedangkan yang kedua ini untuk data collection. Untuk mendeklarasikannya ini seperti ini, saya menggunakan array list. Lalu di dalam array list itu ada array object seperti tadi. Ini
Ini bisa juga diganti, misalnya kita bikin kelas sendiri, misalnya ingin dalamnya itu isinya DB connection semua atau model kategori produk semua, ini juga bisa diganti. Di sini ini model kategori produk semua. Cuman yang sekarang saya perluin ini pakai objek array, ini diperlukan. Nah, ini untuk deklarasinya. Nah, untuk menambahkan elemen pada data collection ini itu bisa menggunakan add. Contohnya ada di sini. Karena di dalamnya array object, jadi yang dimasukkannya juga itu add new, ini string array. Nah, ini sebenarnya nggak cuma string juga, bisa diganti juga object. Nah, ini biar lebih general jadi object. Ini new array object. Ini untuk inisialisasi array biar hanya satu baris. New object array, lalu id kategori produk, ini string, nama kategori produk, ini string juga. Nah, ini sama aja kayak ini. Misalnya kalau mau dipisah biar lebih rapi, saya juga object array data 2 sama dengan bisa juga gini. Ini tinggal masukin aja. Nah, ini tetap nggak ada error. Tuh, ini untuk menambahkan. Nah, untuk menghapus itu tinggal contoh ini untuk remove all. Ini untuk menghapus semua data yang ada. Atau bisa juga di filter, misalnya ada juga kita ingin menyisakan data yang unik, jadi nggak menyisakan data yang misalnya ada 2 collection. Nah, kita nyari data yang beda. Nah, itu bisa di remove. Nah, ini untuk collection keduanya diisi di sini. Selain itu ada juga menggunakan dot remove. Nah, untuk remove ini isinya bisa objek, misalnya objek ini bisa objek atau bisa juga indeksnya, misalnya indeks 0 atau yang pertama di input yang dihapus, atau bisa juga yang kedua itu untuk menghapus. Nah, selain menghapus ada juga itu untuk mengganti. Nah, ini untuk mengganti. Nah, untuk mengganti itu untuk parameter pertama ini indeksnya, indeks berapa. Misalnya ini indeks 0 yang mau diganti datanya. Nah, selanjutnya ini datanya, data penggantinya itu. Misalnya ini diganti oleh array objek baris. Itu. Nah, lalu misalnya kita punya array list. Ini array listnya kita mau rubah jadi objek 2 dimensi. Nah, ini array, misalnya pengen jadi array 2 dimensi dirubah, itu bisa juga. Misalnya bisa menggunakan to array. Nah, isinya datas. Ini yang kedua, ini bentuknya, contoh bentuknya. Misalnya kan ini objek 2. Ini array 2 dimensi. Nah, si arraynya itu masukin ke sini. Nah, depannya juga gini. Misalnya kalau mau dimasukin ke variabel datas. Nah, jadi gini kalau mau dibuat array. Atau bisa juga dikosongin, tapi hasilnya itu jadi objek 1 dimensi kalau dikosongin di depan ini, itu parameternya dikosongin, hasilnya hanya objek 1 dimensi, di array 1 dimensi aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.